Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 421. Kondisi keamanan rumah Chen Che telah ditingkatkan ke level tertinggi, terlihat dari melihat Dou Dou menjaga gerbang. Siapapun yang masuk atau keluar harus menjalani pemeriksaan Dou Dou, kecuali Chen Che. Begitu dia melihat Chen Che, Dou Dou melompati dan menjatuhkan Chen Che dengan serangan harimau. Ini benar-benar serangan harimau. Harimau dengan berat lebih dari 500 kg menerkamnya, dan tidak ada yang bisa menahannya. Chen Che hanya berbaring, tapi bagaimanapun juga, dia telah mendapatkan pengalaman menyelamatkan diri dari pelukan Dou Dou. Saat berbaring, Chen Che juga membuat postur berbaring menyamping yang lebih nyaman, lalu menutupi wajahnya. Menutupinya dengan cukup cepat, lidah besar Dou Dou langsung menjilatnya. Astaga, lidah besar itu lebih lebar dari telapak tangan, dan ditutupi duri. Rasanya asam sekali saat dijilat di wajah. Chen Che menutupinya dengan telapak tangannya, dan terasa gatal setelah Dou Dou menjilatnya. Untungnya, antusiasme Dou Dou datang dan pergi dengan cepat. Mendengar teriakan Chen Che, dan Qiu Yaoer segera mengeluarkan sepotong besar kaki babi dan melemparkannya. Dou Dou, yang sedang menjilati Chen Che dengan liar, melompat, menangkap kaki babi itu dalam satu gigitan, lalu mulai mengunyahnya. Tulang kaki babi yang keras agak sulit bagi anjing, tetapi bagi harimau, tulang rawannya lebih keras, sehingga renyah dan empuk saat dikunyah. Para penjaga di halaman tidak bisa menahan tawa mereka. Ini adalah saat yang jarang bagi mereka untuk melihat Chen Che panik. Tersenyumlah, ambilkan aku air. Chen Che memutar matanya ke arah mereka. Seseorang segera membawakan air. Chen Che melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah kakak ipar ketiga, istri Chen Xiaobing pada awalnya bekerja sebagai pengasuh di rumah Chen Che, dan mereka memasak banyak makanan lezat untuk Chen Che. Kemudian, setelah menara bangau putih dibuka, Chen Che memindahkan kakak iparnya yang ketiga untuk mengambil alih pekerjaan dapur menara bangau putih. Kakak ipar ketiga, kenapa kamu kembali? Chen Che sedikit terkejut. Xiao Xiao akan melahirkan. Aku harus kembali dan melihat. Kalau tidak aku akan khawatir. Kakak ipar ketiga sudah menyerahkan baskom saat dia berbicara, dan secara pribadi membantu Chen Che membersihkan diri dengan cepat. Sejujurnya, kakak ipar ketiga adalah orang yang paling cerdas dan paling mudah melakukan hal-hal tersebut. Selain itu, keterampilan memasaknya sangat baik. Jika menara bangau putih tidak membutuhkannya, Chen Che tidak akan melepaskannya sama sekali. Sekarang dia bisa kembali, itu berarti dia bisa melepaskan menara bangau putih. Chen Che sangat gembira dan bertanya kapan dia kembali. Kakak ipar ketiga mengatakan bahwa dia telah kembali selama beberapa hari. Faktanya, bukan dia yang meminta untuk kembali pada awalnya, tetapi Liu Xiaoxiao berteriak-teriak untuk meminta udang karang pedas yang dibuat oleh saudara ipar ketiga. Dalam hal ini, langitnya sangat luas dan wanita hamil adalah yang terbesar. Permintaan Liu Xiaoxiao sampai ke telinga kakak ipar ketiga. Kakak ipar ketiga bergegas kembali hari itu dan membuatkannya sepanci udang karang pedas dan memakannya sehingga membuat seluruh Liu Xiaoxiao menangis. Adapun bisnis menara bangau putih. Meskipun bisnisnya tidak terlalu bagus, tetapi tidak buruk juga. Namun, ketiga putri dari kakak ipar ketiga telah mewarisi bakatnya, dan ada 4 orang lainnya di menara bangau putih, ada majikan lainnya, dan kakak ipar ketiga tidak harus menjalankan bisnis untuk dapat melanjutkan, jadi sekarang di saat kakak ipar ketiga kembali, bisnis menara bangau putih tidak akan terpengaruh. Saat keduanya sedang mengobrol, Liu Xiaoxiao di kamar mendengar suara Chen Che dan langsung berdiri, lalu berjalan keluar sambil memegang perut besarnya. Suamiku. Liu Xiaoxiao bersandar di pintu dengan sedih dan menatap Chen Che, yang sudah berhari-hari tidak dilihatnya, dengan air mata mengalir di matanya. Nyonya kecil, kakak ipar ketiga dengan cepat maju untuk mendukungnya. Hal yang sama berlaku untuk Chen Che. 2 orang mendukungnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kenapa kamu bangun dari tempat tidur, Xiao Xiao? Jangan berjalan santai dengan perut buncit. Akan sangat buruk jika kamu jatuh dan mengetuk dirimu sendiri. Chen Che membantunya beberapa langkah dan langsung menghentikannya dan memeluknya, dia. Suamiku. Liu Xiaoxiao sedikit pemalu, tetapi juga sedikit senang. Dengan wajah kemerahan, dia mengizinkan Chen Che membawanya ke dalam rumah. Kakak ipar ketiga berdiri di depan pintu dan tidak masuk.
Qiu Yaoer sedikit konyol dan ingin mengikutinya masuk. Kakak ipar ketiga tidak bisa menghentikannya, jadi dia mengulurkan tangannya, tapi akhirnya berhenti. Pada akhirnya, Li Linzilah yang menarik Qiu Yaoer dari belakang. Yaoer, ikut aku jalan-jalan. Qiu Yaoer tanpa sadar mengikuti Chen Ce masuk. Dia tidak bodoh. Dia hanya melakukan pekerjaannya sebagai pengawal. Pada saat yang sama, dia juga secara tidak sadar ingin melihat percikan seperti apa yang akan muncul antara Chen Ce dan Liu Xiaoxiao setelah mereka tidak bertemu selama beberapa waktu. Dia sudah terbiasa dan sangat tertarik dengan hal-hal ini. Tapi Li Linzi berbeda, dia tidak terlalu menyukai ini, sama seperti ketika Qiu Yaoer dan Luo Sanshan datang untuk ikut bersenang-senang di Litianba, dia sangat kesal. Jadi sekarang, dia merasakan hal yang sama dan ingin memberi Chen Ce dan Liu Xiaoxiao waktu berduaan, jadi dia membawa pergi Qiu Yaoer yang suka ikut bersenang-senang dan bahkan membantu. Anggota keluarga Liu secara alami bijaksana dan tidak akan mengganggu waktu cinta antara Chen Ce dan Liu Xiaoxiao. Kakak ipar ketiga mengambil pengki dan duduk di halaman memetik beras satu persatu. Sepertinya dia sedang memetik beras, namun nyatanya dia mencegah orang lain mengganggu Chen Ce. Tentu saja, hanya sedikit orang yang berani datang dan mengganggunya secara diam-diam. Bahkan para penjaga pun menemukan berbagai alasan untuk pergi. Tak lama kemudian, hanya kakak ipar ketiga dan Doudou yang tersisa di halaman. Kakak ipar ketiga sedang memetik beras, dan Doudou sedang menggerogoti kaki babi, mengeluarkan bunyi klik, yang terlihat sangat memuaskan. Di dalam kamar, Chen Ce memeluk wanita hamil itu dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Tempat tidur yang besar dan empuk mengingatkan Chen Ce akan saat-saat indah yang dia habiskan bersama Liu Xiaoxiao, Luo Sanshan, dan Qiu Yaoer. Suamiku, Anda akhirnya kembali. Saya pikir Anda tidak akan bisa kembali tepat waktu. Liu Xiaoxiao memandang Chen Ce dengan malu-malu, mengedipkan bulu matanya yang panjang. Meskipun perut Liu Xiaoxiao telah membesar, tidak ada daging di wajahnya. Sebaliknya, dia masih memiliki dua tempat di mana daging harus tumbuh. Di masa lalu, Liu Xiaoxiao sebenarnya tidak sematang Luo Sanshan, tetapi sekarang Liu Xiaoxiao telah menjadi yang terbesar. Chen Ce telah menyentuhnya ketika dia memeluknya tadi. Bukankah kamu bilang kamu akan melahirkan? Kenapa menurutku kamu masih melompat-lompat? Chen Ce mengusap perutnya, dan tiba-tiba ada gerakan di perutnya. Aduh, anak ini menendangku. Kamu pasti tahu ayahmu sudah kembali dan dia ingin bermain. Hehe, dia benar-benar nakal. Dia pasti anak laki-laki nakal. Ekspresi muncul di wajah Liu Xiaoxiao dipenuhi lingkaran kebahagiaan yang datang. Ketika Chen Ce mendengar ini, dia menyadari bahwa momentum ini tidak bagus. Peluang melahirkan anak laki-laki adalah 50-50 dibandingkan dengan memiliki anak perempuan. Chen Ce tidak memiliki mentalitas lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Tapi dia tahu bahwa keluarga Liu mungkin memiliki pengaruh besar pada Liu Xiaoxiao. Mereka sangat menginginkan seorang anak laki-laki untuk menstabilkan status keluarga Liu. Hal ini dapat dimengerti oleh Chen Ce. Namun jika anak tersebut perempuan, ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi Chen Ce segera memberikan vaksinasi. Siapa bilang dia pasti anak laki-laki nakal? Menurutku dia seharusnya seorang gadis kecil cantik. Sebelum Chen Ce selesai berbicara, Liu Xiaoxiao berhenti, omong kosong, bagaimana bisa dia perempuan? Pasti laki-laki. Yang saya hasilkan dengan susah payah tidak mungkin perempuan. Sudah berakhir, wanita ini cukup keracunan. Tetapi, apa yang harus aku lakukan jika aku sangat menyukai gadis kecil ini? Chen Ce berkedip dan menatap Liu Xiaoxiao. Liu Xiaoxiao sedikit tercengang. Kamu menyukai anak perempuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakakku dan yang lainnya mengatakan bahwa aku pasti akan melahirkan seorang putra untuk menyebarkan cabang dan daun keluarga Chen kita dan mewarisi keluarga Chen kita. Semua orang menekankan kepadanya bahwa dia harus melahirkan seorang anak laki-laki, yang membuatnya sangat stres. Dia meminta beberapa wanita untuk merasakan posisi janin, dan mereka semua mengatakan itu pasti seorang putra. Tapi sekarang, Chen Ce memberitahunya bahwa dia lebih menyukai gadis itu. Karena cintanya pada Chen Ce, Liu Xiaoxiao tiba-tiba bimbang dalam pikirannya tentang memiliki seorang putra. Chen Ce sangat puas dengan reaksinya, lalu tersenyum dan berkata, jangan gugup, Xiaoxiao, anak-anak kita,
baik laki-laki maupun perempuan, kita sebagai orang tua harus menyayangi mereka dengan penuh cinta dan perhatian kepada mereka, bukan karena entah mereka laki-laki atau perempuan. Aku menyukai mereka keduanya. Kamu tahu, aku menyukai mereka berdua. Coba pikirkan, kamu sangat cantik dan aku juga tidak buruk. Apakah itu seperti seorang putri? Pasti harum, lembut dan indah. Chen Ce mulai mencuci pikirannya secara mendalam. Di bawah serangan penuh kasih sayang dari kekasihnya, tekad Liu Xiaoxiao untuk melahirkan seorang anak laki-laki dengan cepat runtuh. Seluruh orang didominasi oleh emosi lain. Suamiku, saya sudah beberapa kali sakit perut, tapi belum juga melahirkan. Saya dengar dari bidan bilang kalau bayinya tidak lahir, akan cukup berbahaya terlalu lama di dalam perut, sebaiknya aku melahirkan. Ambillah tanggung jawabmu untuk memikirkan solusinya. Di akhir kalimat, Liu Xiaoxiao tertawa jahat. Begitu dia melihatnya tersenyum, Chen Ce segera memahami niatnya. Perasaan memahami satu sama lain hanya dengan sekali pandang masih luar biasa. Apakah itu akan menyakiti anak itu? Chen Ce harus memastikannya. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Tidak, apa yang dikatakan bidan juga bisa membuat bayinya melahirkan lebih baik. Liu Xiaoxiao sudah sangat gatal. Saat ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berinisiatif untuk merayu Chen Ce. Chen Ce tidak memahami prinsip ini. Mungkinkah ini seperti bajak salju yang membuka jalan bagi kelahiran seorang anak? Tidak jelas, jadi Chen Ce mengabaikannya dan hanya bekerja keras. Chen Ce harus mengatakan bahwa pekerjaan ini sangat melelahkan karena dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Chen Ce telah lelah selama lebih dari 1 jam, dan Liu Xiaoxiao tertidur lelap. Chen Ce tidak peduli dan tertidur di sebelahnya. Harus dikatakan, tempat tidur di rumah memang lebih nyaman. Tidak hanya luas, tapi juga empuk. Li Linzi mengajak Qiu Yaoer berjalan-jalan di luar, dan bahkan pergi untuk melihat bagaimana anggur liar di pegunungan tumbuh. Setelah mereka kembali, mereka tidak melihat Chen Ce keluar, jadi Qiu Yaoer masuk ke kamar tanpa keraguan. Kakak ipar ketiga tidak akan pernah menghentikan Qiu Yaoer. Hanya Li Linzi yang memilih untuk mengikuti setelah ragu-ragu. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia adalah saudara perempuan tertua di keluarga sekarang. Sebelum Culianyi kembali, dia adalah nyonya keluarga yang sebenarnya. Jadi, masuklah ke dalam dan lihat apa yang sedang dilakukan kedua orang ini. Namun, Li Linzi tercengang begitu dia masuk. Medan perang berantakan. Dia segera memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia bergegas maju dengan marah dan menarik Chen Ce yang sedang tidur. Suamiku, apa yang telah Anda lakukan? Xiao-Xiao sudah sangat gemuk, dan Anda masih memperlakukannya seperti ini. Apakah Anda tidak punya hati nurani? Dia benar-benar ingin berkata, apakah kamu tidak punya wanita lain? Mengapa kamu masih mempermalukan wanita dengan perut buncit? Bab 422. Chen Ce sedikit bingung dengan kata-kata lurus Li Linzi. Liu Xiaoxiao di sebelahnya juga sedikit tercengang. Dia tidak menyangka reaksi Li Linzi akan begitu besar. Suamiku, kita semua masih di sini. Bahkan jika kamu tidak merasa kasihan pada Xiaoxiao, kamu tidak dapat melakukan hal buruk padanya saat ini. Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika anak itu terluka? Li Linzi mengeluarkan aura yang besar sebagai kakak perempuan tertua, memarahi Chen Ce sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Setelah beberapa saat, Chen Ce ingat untuk membela, tidak, Linzi, tolong dengarkan penjelasan saya. Kami tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, dan ini kondusif untuk kelahiran anak. Ayolah, apakah kamu berbohong? Jika kamu ingin menimbulkan masalah, katakan saja. Tidak perlu membuat alasan. Xiao-Xiao, jangan takut. Jika dia mengganggumu, aku akan membela kamu. Yaoer, usir suamimu pergi. Keluar dan jangan izinkan dia masuk lagi tanpa izinku, jika tidak, anak pertama keluarga Chen kita akan dalam bahaya. Qiu Yaoer awalnya hanyalah seorang pemakan melon. Ketika dia mendengar bahwa anak pertama dari keluarga Chen mungkin dalam bahaya, dan Chen Ce adalah sumber bahayanya, dia segera menurut dan mulai menyerang, dan segera mengusir Chen Ce dari rumah. Ayo pergi tuan suami, cepat keluar, dasar orang jahat, nona muda itu sudah berbadan 2 dan kamu masih mengganggunya, kenapa kamu tidak mendatangi saya saja, jelas dia kurang bersenang-senang di kamar Li Linzi 2 hari yang lalu. Saat ini, Chen Ce benar-benar menyerang Liu Xiaoxiao, yang sangat tidak menghormati Qiu Yaoer. Yaoer,
Jangan dengarkan omong kosong kakakmu Linzi. Aku benar-benar tidak punya pemikiran seperti itu. Aku hanya memecahkan masalah untuk Xiao Xiao. Kamu harus tahu itu jika aku tidak datang ke sini untuk beberapa hari, dia akan mengkhawatirkanku. Nona kecilmu telah hamil selama beberapa bulan. Meskipun dia hamil, dia juga memiliki kebutuhan. Padahal, ibu hamil punya kebutuhan yang lebih banyak dibandingkan orang normal. Kalau sedang mengandung bayi, tentu kamu akan mengetahuinya. Lagi pula, saya benar-benar sedang membersihkan landasan untuk anak kita, yang lebih kondusif untuk produksi. Petik 2. Chen Ce memberi tahu Qiu Yaoer setengah kebenaran dan setengah karangan. Qiu Yaoer relatif konyol. Orang lain mungkin tidak mempercayai kata-kata ini, tapi dia percaya. Tentu saja, yang utama adalah Chen Ce mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, masalah ini bukan hanya kebohongan. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang fisiologi, dia telah belajar banyak, jadi dia masih mengetahui sesuatu. Sebaiknya lakukan beberapa hal seperti ini ketika sudah mencapai jangka waktu tertentu. Olahraga memang baik untuk kesehatan fisik dan mental, namun harus diperhatikan sampai batas tertentu. Iya, begitukah? Saudari Linzi salah menyalahkan suami. Qiu Yaoer tiba-tiba merasa simpati pada suaminya. Jelas sekali bahwa dia melakukan sesuatu yang baik demi kesehatan adik perempuannya, tetapi dia disalahpahami oleh Sister Linzi dan bahkan memarahinya. Kalau dipikir-pikir, dia merasa kasihan pada suaminya. Tuan suami, Anda telah bekerja keras. Saudari Linzi seharusnya tidak memarahi Anda. Saya akan menemuinya. Saya ingin menjelaskan kepadanya bahwa masalah ini bukan salah Anda. Qiu Yaoer ingin kembali. Lupakan saja. Chen Ce dengan cepat meraihnya. Gadis ini agak konyol dan mudah dibodohi, tapi Li Linzi berbeda, dia adalah pahlawan wanita dengan idenya sendiri. Dia sangat pintar. Sekarang kakakmu Linzi sedang marah. Jangan katakan apa-apa padanya. Dia tidak mau mendengarkanmu. Dia akan mengetahuinya nanti, saat dia hamil bayinya. Setelah memikirkan tentang kehamilan Li Linzi, Chen Ce tiba-tiba menjadi bersemangat. Li Linzi memiliki sikap menyendiri di sekujur tubuhnya, dan bahkan ketika dia sedang melakukan latihan dengannya, dia akan menahan diri dan diam. Jadi memikirkan tentang dia bisa mengandung bayinya sendiri, Chen Ce sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Oke, mau kemana sekarang? Saya tidak perlu mengikuti Anda lagi kan? Bagaimana kalau saya kembali dan mengawasi Anda? Katakan sesuatu yang baik kepada Anda. Kalau tidak, jika Sister Linzi sudah marah akhir-akhir ini, hidupmu tidak akan baik. Qiu Yaoer sekarang menjadi jaket berlapis kapas kecil milik Chen Ce, lebih berperilaku baik daripada kakaknya. Oke, tapi kamu tidak perlu memberitahunya terlalu banyak. Beritahu kakakmu Linzi bahwa aku tidak menindas nona kecilmu. Baiklah, silakan. Aku akan pergi ke desa untuk jalan-jalan. Aku sudah lama tidak kembali. Aku rindu mereka semua jadi aku harus pergi menyapa. Chen Ce tidak ingin masuk ke dalam rumah lagi. Gadis ini Liu Xiaoxiao sepertinya tidak akan melahirkan secepat ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani memaksakan diri untuk melakukan latihan? Melahirkan sebelumnya, mungkin karena dia merasakan sakit perut atau semacamnya, tapi sebenarnya dia tidak begitu mengerti. Bagaimanapun, ada 3 saudara ipar perempuan di rumah dan 7 atau 8 bidan yang siap dipanggil kapan saja, jadi itu bukan masalah besar. Setelah memberi beberapa nasihat kepada Qiu Yaoer, Chen Ce berjalan keluar. Tidak ada yang banyak berubah di dekat rumah, atau dengan kata lain, tidak ada yang banyak berubah di desa. Namun jumlah orang di akademi saat ini semakin bertambah, dan banyak korban bencana. Meski datang belakangan, masih banyak orang yang tertarik untuk belajar. Menurut karakter Wang Hongwen, dia tidak peduli betapa miskinnya mereka. Selama mereka memiliki keinginan untuk belajar, dia akan menerima mereka di akademi. Namun, ada juga Qiu Bailu di akademi. Dia akan menjaga nama Chen Ce. Dia sekarang memainkan peran paling tidak mementingkan diri sendiri di akademi. Jadi dia disebut sebagai juri akademi. Mereka akan menerima pinjaman mahasiswa untuk membiayai studi dan kehidupan sehari-hari mereka. Dan beberapa orang yang meskipun memiliki keinginan untuk belajar, tidak memiliki keinginan untuk menanggung kesulitan dan tidak memiliki sikap belajar yang benar sama sekali, akan dikeluarkan oleh Qiu Bailu meskipun mereka diterima oleh Dekan Wang. Kini akademi telah menjadi penopang spiritual kedua bapak tua tersebut, terutama Qiu Bailu.
Kini dia menghargai akademi lebih dari apapun dan tidak akan pernah membiarkan orang lain menimbulkan masalah di akademi. Tipe orang yang tidak belajar dan ingin mencari nafkah di sini pasti adalah orang yang akan segera dia usir. Saat Chen Ce berjalan ke akademi, kelas masih berjalan normal. Suara membaca dengan keras terdengar dari berbagai ruang kelas. Sekarang akademi telah dibagi menjadi beberapa kelas. Anda sering dapat mendengar Chen Ce membacakan puisinya untuk mendorong pembelajaran, seperti 3 karakter klasik. Anak-anak di kelas bawah secara alami mempelajari hal-hal yang berbeda dari anak-anak di kelas atas. Chen Ce tiba-tiba menjadi tertarik dan memiliki keinginan untuk menyelinap masuk dan menakut-nakuti para siswa. Kemudian dia secara acak memilih beberapa orang untuk keluar dan mengajukan beberapa pertanyaan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Chen Ce tidak pernah memiliki selera buruk. Namun kali ini ia gagal karena ditemukan oleh Wang Hongwen dan Qiu Bailu saat baru masuk akademi. Qiu Bailu segera menghentikannya, "Chen Ce, mengapa kamu ada di sini? Cepat kemari, ayo, ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu." Chen Ce sedikit terkejut mendengar Qiu Bailu berbicara tidak jelas. Bahkan Wang Hongwen tampak serius, seolah sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. "Ada apa? Kenapa kalian berdua begitu serius? Mungkinkah terjadi sesuatu pada para korban? Atau uangnya tidak cukup? Makanan kita tidak bisa lagi menopangnya. Bukankah Xiaoyong baru saja mengirimiku surat 2 hari yang lalu? Apakah ada cukup makanan untuk bertahan 3-5 bulan ke depan?" Masalah pangan selalu menjadi masalah terbesar bagi desa Chenjia. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan Chen Ce, uang tidak dapat digunakan sebagai makanan. Ketika pemberontakan Qiang dimulai, harga pangan di berbagai ibu kota lokal dan negara bagian terus meroket. Tentu saja, beberapa orang berjuang untuk menghasilkan banyak uang, tetapi ini juga menjadi alasan mengapa biaya pengiriman menjadi sangat tinggi. Yang tidak disangka Chen Ce adalah keduanya menggelengkan kepala. Jelas, bukan masalah makanan yang membuat mereka begitu serius. Hal ini membuat Chen Ce penasaran. Jika bukan karena makanan, apalagi yang membuat kedua lelaki tua yang telah melewati badai besar ini menjadi begitu serius. Bab 423. Qiu Bailu adalah orang yang tidak bisa menyembunyikan sesuatu, jadi ketika dia mengetahui bahwa Zhao Junlin tidak normal, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Meskipun dia mengalami beberapa kali interogasi oleh Wang Hongwen, dia segera mengungkapkan semua dugaannya. Mengenai identitas Zhao Junlin, Dekan Wang hampir ketakutan dan menderita tekanan darah tinggi. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa berdiri teguh. Jika bukan karena Qiu Bailu yang membantunya dengan cepat, Dekan Wang pasti sudah terjatuh. Dan kemudian, jika Qiu Bailu tidak menangkap Dekan Wang, Wang Hongwen akan segera berlari ke rumah Chen Ce dan menyeretnya keluar dari pelukan Liu Xiao yang lembut. Sekarang Chen Ce akhirnya tertangkap, Wang Hongwen buru-buru berjalan, meraih lengan baju Chen Ce dan menyeretnya ke kantornya. Wang Hongwen adalah dekan, dia memiliki kantor independennya sendiri, sangat mewah, awalnya dibangun, lebih seperti museum dengan koleksi buku di luar dengan harga yang mahal, bahkan banyak buku yang sudah tidak lagi dicetak, termasuk potongan bambu. Oleh karena itu, seluruh kantor dipenuhi dengan aroma buku. Biasanya ketika beberapa siswa yang termotivasi mencapai prestasi tertentu, Wang Hongwen akan memberi penghargaan kepada mereka untuk memilih beberapa buku yang mereka suka baca di ruang belajarnya. Setelah Wang Hongwen menyeret Chen Ce masuk, Qiu Bailu dengan cepat mengusir He Zong yang juga ingin masuk. "He Zong, tetaplah di luar dan jangan terlalu dekat. Ada sesuatu yang penting untuk kita bicarakan. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarkan masalah ini. Ini masalah yang sangat serius." He Zong awalnya ada di sana untuk melindungi keselamatan Wang Hongwen, tetapi saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Qiu Bailu dengan sangat serius, dia tidak berani melangkah maju dekat, dan dia berada sekitar 10 meter jauhnya untuk memastikan bahwa Anda tidak dapat mendengar suara di dalam. Pada titik ini, Qiu Bailu tidak terlalu lega. Dia menutup pintu dan jendela, lalu berjalan ke arah Chen Ce dan Wang Hongwen, dan memberi isyarat agar mereka berbicara dengan suara rendah. "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian berdua menggodaku?" Chen Ce sedikit terkejut dengan tindakan mereka, mengira kedua lelaki tua itu hanya bercanda. "Siapa yang punya waktu untuk menggodamu? Nak, dengarkan. Yang akan kami bicarakan selanjutnya sangat serius, cukup serius. Masalah ini melibatkan kamu, kami,
dan bahkan nasib seluruh desa Chenjia. Jadi, kamu harus katakan yang sebenarnya dan jangan menyembunyikan apapun. Qiu Bailu berkata dengan sangat serius. Chen Ce memandang Wang Hongwen, yang mengutuk, anak nakal, untuk apa kamu melihatku? Apa yang dikatakan Tuan Qiu adalah apa yang ingin aku katakan juga. Oke. Chen Ce mengangguk, kalau begitu Anda bisa bertanya, saya ingin tahu apa yang serius. Kedua lelaki tua itu saling memandang, dan kemudian Wang Hongwen bertanya, izinkan saya bertanya, bahwa Zhao Junlin, bagaimana Anda bisa mengenal satu sama lain? Apakah Anda tahu identitasnya? Kami saling kenal di kota Rongdong. Kami tidak saling kenal sampai kami bertarung. Saat itu, kereta mereka tiba-tiba keluar, dan pelayannya bahkan bertengkar dengan Yuli. Tak perlu dikatakan lagi, pelayannya cukup kuat. Tampaknya pria kurus itu. Siapa nama dia? Harimau kurus. Yuli tidak bisa mengalahkannya. Memikirkan kembali hal itu, Chen Ce tidak bisa menahan tepuk tangan pada pria bernama Harimau kurus itu. Yuli bisa dikatakan sebagai salah satu puncak kekuatan tempur seluruh desa Chenjia. Mungkin satu-satunya orang yang tidak bisa dia kalahkan adalah Qiu Yaoer, Tong Dalei, dan Chen Xiaobing. Namun jarang sekali orang seperti itu tidak mendapat keuntungan sama sekali di hadapan harimau berpenampilan kurus ini. Wang Hongwen dan Qiu Bailu saling berpandangan, dan kata-kata Chen Ce semakin menegaskan kecurigaan mereka. Wah, pernahkah kamu meragukan identitasnya? Bagaimana orang biasa bisa memiliki pengawal yang begitu kuat? Chen Ce mengangkat bahu, tentu saja mereka bukan orang biasa. Baik itu kuda, kereta, atau pakaian, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bahkan Nyonya Liangnya bukanlah wanita biasa. Bagaimanapun, orang biasa jarang yang bisa menikah dengan seseorang yang begitu cantik. Lalu menurutmu siapa Zhao Junlin ini? Tanya Qiu Bailu sambil menatap mata Chen Ce. Siapa yang tahu? Tapi menurutku dia adalah putra dari keluarga besar, kalau tidak, dia tidak akan memiliki latar belakang keluarga yang kaya. Chen Ce tidak terlalu banyak menebak tentang identitas Zhao Junlin. Karena tidak perlu, menurutnya, Zhao Junlin dan yang lainnya hanyalah sekelompok tuan muda yang mendengar bahwa ada bencana di sini, jadi mereka secara khusus ingin datang untuk melihat betapa hebatnya orang-orang Qiang, dan juga ingin untuk mendandani putra sulung dari keluarga besar yang telah melakukan sesuatu yang tidak adil. Wajar jika orang seperti itu membawa istri cantik dan dua bawahan kuat bersamanya saat dia keluar untuk bersenang-senang. Tapi kalau dilihat dari ekspresi kedua lelaki tua ini, mereka sepertinya mengetahui sesuatu yang berbeda. Chen Ce segera memperbaiki sikapnya, dua tuan-tuan, ada apa? Apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda tentang Zhao Junlin ini? Apa identitas aslinya? Wang Hongwen tidak berkata apa-apa dan menatap Qiu Bailu. Qiu Bailu menghela napas, duduk tegak, lalu berkata perlahan, saya tidak tahu apakah itu masalah penglihatan atau ingatan saya. Tapi bagaimanapun, menurut saya dia sangat mirip dengan orang itu. Orang itu. Chen Ce bingung. Apa yang telah terjadi? Apa dia kenalan atau teman lama? Apakah ini semacam teka-teki? Qiu Bailu tidak menjawab, tapi merendahkan suaranya dan berkata, kamu tahu bahwa aku adalah seorang prefek, kan? Saya tahu. Informasi identitas Qiu Bailu bukanlah rahasia. Semua orang di desa Chenjia mengetahuinya, dan para siswa di akademi juga mengetahuinya. Justru karena dia pernah menjadi prefek dan mengetahui bahwa dia pernah menjadi prefek maka para siswa sangat yakin akan dirinya sebagai hakim pengadilan dan tidak pernah berani melakukan kesalahan di bawah tangannya. Saat saya menjadi prefek, saya pernah bertemu dengannya ketika saya pergi ke ibu kota negara untuk mengundurkan diri. Chen Ce terkejut, orang baik, apakah Zhao Junlin ini berasal dari ibu kota? Apakah orang yang dapat Anda temui, Tuan Qiu, adalah seorang pejabat? Sayangku, dia sudah menjadi pejabat di usia yang begitu muda. Tidak, itu tidak masuk akal. Tuan Qiu, berapa tahun yang lalu Anda menjadi prefek? Berapa umur Zhao Junlin ketika Anda bertemu dengannya? Qiu Bailu memutar matanya ke arah Chen, ketika saya bertemu dengannya, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, dia bukanlah seorang pejabat, tetapi seorang pangeran. Sekarang, dia seharusnya menjadi seorang kaisar. Chen Ce terperanjat, apa? Dia tiba-tiba berdiri, Chen Ce menatap Qiu Bailu dengan mata terbelalak. Kaisar, seru Chen Ce, pelankan suaramu, kecilkan suaramu, apakah kamu tidak takut orang lain tahu?
Aku sudah memberitahumu untuk tidak bersuara, tapi orang ini masih membuat banyak keributan. Ini sama sekali tidak mempertimbangkan nasihatnya. Belum lagi Qiu Bailu, bahkan Wang Hongwen pun mengambil tindakan. Kedua lelaki tua itu menggunakan tangan tua mereka untuk menutupi mulut dan hidung Chen Ce, menutupinya hingga dia hampir tercekik. Bersambung ke bab selanjutnya.